Jadi saya pelajarin dari krisis 1998, salah kita di mana? Kenapa ketika 97-98 negara yang mulai diserang adalah Thailand, Korea dan lain-lain, kenapa yang paling terpuruk kita? Jadi saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit Mas ya, izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Oke. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah nol, tapi uang vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter ketat atau longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu. Lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97 kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonomi yang dulu bodoh atau gimana, tapi memang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi nih, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi turun, ekonomi naik, ekonomi turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis, semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain bikin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di bank sentral, waktu itu ada 500 triliun, 29 triliun, balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh bank sentral juga di atas 20%.
Itu yang menyelamatkan ekonomi kita.